Bayangkan kerajaan besar yang pernah jaya, kini tinggal kenangan. Itulah yang terjadi pada kerajaan Sunda Pajajaran di bawah pemerintahan Prabu Ragamulya Surya Kancana, raja terakhir dari dinasti besar yang pernah mengukir kejayaan di tanah Pasundan. Prabu Ragamulya, yang dikenal juga sebagai Pucuk Umun Pulasari atau Nusia Mulia, memerintah dari tahun 1567 hingga 1579 Masehi, menggantikan ayahandanya, Prabu Nilakendra. Namun berbeda dengan para pendahulunya yang memimpin dari Istana Megah di Pakuan Pajajaran, Ragamulya memilih menyingkir ke lereng Gunung Pulasari di wilayah Pandeglang, menjadikan tempat itu sebagai pusat kekuasaan baru. Dalam naskah kuno Kropak 406, ia digambarkan tidak mengenakan lagi mahkota Binokasih, simbol keagungan Raja Pajajaran yang turun-temurun. Karena mahkota itu telah diamankan oleh Panglima Jaya Prakosa bersama 3 pembesar lainnya ke Sumedang Larang. Maka ketika Ragamulya dinobatkan, ia tak lagi tampil sebagai Raja Agung, melainkan lebih sebagai seorang Raja Resi, pendeta agung yang menanggalkan atribut duniawi. Ia memilih untuk bertahan dan merenungi akhir zaman kerajaannya, seperti matahari yang bersiap tenggelam ke ufuk barat, meninggalkan kilau cahaya terakhir. Ia tidak ingin memperluas wilayah atau memperkuat pasukan, tetapi hanya ingin mempertahankan kehormatan dan sisa-sisa kejayaan Pajajaran dari serangan Kesultanan Banten dan Cirebon yang semakin mendesak. Laskar-laskar Muslim dari Surasowan Wahanten dan Pakungwati Cirebon menggempur pusat kekuasaan Pajajaran, dan akhirnya pada 8 Mei 1579 Masehi, tepat pada hari ke-11 bulan terang, Wesaka tahun 1501 Saka atau 11 Rabiul Awal 987 Hijriah, kerajaan Sunda Pajajaran resmi sirna dari muka bumi. Namun kejatuhan itu tidak diiringi dengan penghancuran total. Tempat-tempat keramat seperti batu tulis dan patung Ki Purwagalih tetap dibiarkan berdiri sebagai saksi bisu masa lalu. Batu singgasana Watu Gilang dipindahkan ke Banten, sementara mahkota Binokasih tetap berada di Sumedang Larang dan kelak dikenakan oleh Prabu Geusan Ulun. Ini menjadi simbol bahwa warisan kebesaran Pajajaran menyebar ke 3 penjuru, Banten, Sumedang Larang, dan Cirebon. Bahkan sebagian penduduk Pakwan mengungsi ke selatan, menetap di Jampang, Cisolok, Bayah, hingga Ciptagelar dan Sirnarasa. Sebagian lainnya menyatu dalam komunitas Sunda Wiwitan di Kanekes, Banten Selatan, tempat suci spiritual Sunda. Di sanalah mereka mempertahankan adat dan kepercayaan leluhur, menjadi pelanjut tak resmi dari nilai-nilai luhur yang dulu dijunjung tinggi oleh Pajajaran. Dalam akhir kisahnya, Ragamulya Surya Kancana tak lagi seorang raja penakluk, tetapi manusia mulia, Nusia Mulia, yang memilih jalur batin dan kesunyian, menutup babak panjang 1450 tahun perjalanan sejarah kekuasaan di tanah Sunda.